Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPKN, salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 7 SMP MTS. Kali ini kita masih melanjutkan topik yang sama pada bab sebelumnya, yaitu bab yang ke-6, bekerja sama dan bergotong royong. Sub pokok bahasan kita kali ini adalah revolusi mental. Pernah mengenal istilah revolusi mental? Jika belum, inilah saatnya kalian mengetahui serta memahaminya agar dapat mengambil manfaatnya guna meraih sukses kalian masing-masing. Istilah revolusi mental dikemukakan pertama kali oleh Presiden Soekarno, yakni dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1956. Masyarakat dunia mengenal istilah revolusi fisik dan revolusi sosial untuk merebut dan mengubah kekuasaan. Bangsa Indonesia saat itu sudah merdeka. Bukan revolusi fisik atau revolusi sosial yang diperlukan, melainkan revolusi mental. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang memiliki mental atau jiwa kuat, bukan yang bermental lemah. Bung Karno, sebutan dari presiden itu, tidak ingin bangsa Indonesia memiliki mental yang lemah. Perlu langkah besar atau revolusi untuk mengubah mental bangsa dari mental yang lemah menjadi mental yang kuat. Presiden Joko Widodo mengenalkan kembali istilah itu dengan membentuk gerakan revolusi mental. Gotong royong menjadi bagian dalam gerakan ini karena gotong royong dipandang sebagai salah satu mental yang diperlukan bangsa Indonesia untuk maju. Untuk melaksanakan gerakan ini, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016. 1. Konsep revolusi mental. Seperti disebutkan di atas, istilah revolusi mental dilahirkan oleh Presiden Soekarno atau Bung Karno. Saat itu, dikatakan bahwa revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Indonesia saat itu telah mengalami revolusi fisik, yakni revolusi kemerdekaan pada tahun 1945. Belum 10 tahun merdeka, semangat revolusi di masyarakat dipandang menurun. Padahal tujuan kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur belum terpenuhi. Presiden Soekarno mengajak seluruh bangsa untuk melakukan revolusi lagi. Bukan revolusi fisik, melainkan revolusi mental. Untuk membangun bangsa, yang diperlukan bukan hanya membangun fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan gedung-gedung saja, namun juga membangun mentalnya agar seluruh bangsa memiliki mental yang kuat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, revolusi berarti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin atau watak manusia. Dengan demikian, revolusi mental berarti perubahan yang mendasar mengenai batin atau watak manusia yang dilakukan dengan mengubah pola pikirnya secara mendasar. Sekitar 70 tahun setelah Indonesia merdeka, Presiden Joko Widodo membangkitkan kembali gerakan revolusi mental ini. Gerakan ini diperjelas dengan merumuskan 3 elemen atau unsurnya. Ketiga elemen tersebut adalah integritas, etos kerja, serta gotong royong
yang saling berhubungan satu sama lain. 2. Integritas dan etos kerja. Integritas merupakan elemen pertama dari gerakan revolusi mental. Integritas memiliki banyak pengertian yang berhubungan satu sama lainnya. Di antaranya adalah jujur. Jadi, seorang berintegritas adalah seorang yang jujur, tidak berbohong, tidak pula korupsi. Selain itu, integritas juga berarti konsisten. Kata-kata seorang berintegritas selalu sesuai dengan perbuatannya. Kalau mengatakan A, juga akan melakukan A, bukan perbuatan lainnya. Seorang berintegritas juga akan mengikuti aturan, berbuat sesuai posisi atau wewenangnya, dan selalu menjunjung kebenaran. Hal itu selaras dengan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Etos kerja merupakan elemen kedua dari gerakan revolusi mental. Etos kerja berarti semangat kerja. Seorang dengan etos kerja tinggi adalah orang bersemangat kerja tinggi. Seorang yang disiplin, tekun, serta pantang menyerah. Dalam revolusi mental, etos kerja yang tinggi ini berlandaskan pada integritas yang kuat. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang memiliki etos kerja yang tinggi. Demikian pula orang-orang yang sukses. Mereka selalu memiliki etos kerja yang tinggi. Mentalitas dengan etos kerja yang tinggi itu perlu dimiliki oleh semua orang di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia dalam Pancasila. 3. Gotong royong dalam revolusi mental. Gotong royong merupakan elemen ketiga dalam revolusi mental. Inilah mental terakhir yang diperlukan bagi bangsa Indonesia untuk maju setelah integritas dan etos kerja. Dengan elemen ini, masyarakat terus mempertahankan dan menguatkan jiwa bekerja bersama-sama, tolong-menolong, serta bantu-membantu antar sesama. Jiwa gotong royong inilah yang menjadi salah satu ciri utama bangsa Indonesia. Ciri utama ini menjadi kekuatan tersendiri bangsa Indonesia dibanding banyak bangsa lain saat mengalami kesulitan. Kecenderungan untuk saling menolong dan saling membantu antar warga biasanya malah makin terlihat di masa-masa sulit, seperti masa sulit menghadapi pandemi virus COVID-19 maupun saat-saat bencana. Dalam situasi sulit seperti itu, antar warga malah saling membantu. Itulah sebabnya bangsa Indonesia dipandang memiliki solidaritas atau kesetiakawanan yang tinggi. Gerakan revolusi mental mengingatkan bahwa jiwa gotong royong itu perlu terus diperkuat, dilandasi dengan integritas atau kejujuran, serta etos atau semangat kerja yang tinggi. Secara langsung, gotong royong merupakan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila. Dengan elemen gotong royong tersebut, lengkaplah revolusi mental sebagai perwujudan 5 sila pada Pancasila. Hal tersebut akan memudahkan Indonesia untuk maju dan membuat setiap warganya mudah meraih sukses masing-masing. Demikian anak-anak, pembahasan kita mengenai revolusi mental yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini dapat meningkatkan wawasan sekaligus mencari cara untuk meningkatkan elemen revolusi mental dalam diri kalian masing-masing. Sebagai penutup, marilah kita renungkan apa yang disampaikan oleh
Presiden Joko Widodo berikut ini. Indonesia merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.